Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Weni Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, pada persalinan normal, seorang ibu pasti akan merasakan rasa sakit dan nyeri yang hebat. Namun jangan khawatir, kami memberikan solusi terbaik untuk Anda. Nah, seperti apa solusinya? Akan kita bahas pada episode Tanya Kesehatan hari ini, yaitu melahirkan normal tanpa nyeri. Episode hari ini sangat spesial, di mana kita langsung menghadirkan dua narasumber. Saat ini sudah hadir di studio kita, ada Dr. Rizka Aditya, spesialis OB/GYN, dan ada Dr. Yusmalinda, spesialis anestesi terapi intensif. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah hadir di studio kami. Ya. Dokter, ini saya ke Dr. Rizka dulu nih, pertanyaannya langsung aja. Pada umumnya dokter, ibu-ibu pengen melahirkan normal, tapi takut nggak sanggup nih menghadapi nyerinya gitu ya dok. Nah ini ada metode melahirkan normal tanpa nyeri. Kok bisa sih dok tanpa nyeri? Boleh dijelasin seperti apa dokter? Baik, terima kasih Kak Leni. Jadi memang nyeri saat persalinan menjadi momok bagi setiap wanita, setiap ibu hamil yang akan menjelang atau menghadapi persalinan ya. Dimana dulu ya setiap ada persepsi bahwa kalau nggak nyeri, nggak sakit tuh anaknya nggak akan lahir. Seperti itu. Ini cari nyeri ya dok? Jadi itu juga menjadi ketakutan tersendiri bagi ibu-ibu yang akan menghadapi persalinan. Sebenarnya nyeri saat persalinan itu adalah fisiologis ya atau normal. Itu terjadi akibat kontraksi rahim dan juga akibat pintu dari rahimnya yang mulai terbuka atau cervixnya yang mulai terbuka. Kan terbukanya pelan-pelan ya, 1, 2 sampai akhirnya bukaan lengkap atau bukaan 10 gitu. Dan proses ini terus akan berlangsung sampai nanti anaknya bisa dilahirkan, bisa lahir seperti itu. Nah, cuma tingkat nyeri ini setiap orang berbeda-berbeda Kak Weni. Jadi karena ini dipengaruhi oleh baik itu secara fisik maupun secara mental atau psikologisnya. Jadi ada persepsi nyeri itu berbeda setiap orang. Ya, tadi itu ya persepsi nyeri itu kan berbeda-beda setiap orang. Mungkin Weni beda, saya beda, terus sebenarnya beda juga nih dalam menghadapi nyeri ya. Dan ada penelitian mengatakan bahwa nyeri persalinan ini seperti tulang yang dipatahkan, 5 tulang yang dipatahkan sekaligus. Jadi termasuk nyeri yang hebat ya. Untuk itu sudah menjadi perhatian semua orang termasuk WHO ya, bahwa harus ada manajemen pain saat persalinan, baik itu dengan medikamentosa atau obat-obatan maupun non medikamentosa. Jadi perlu tanda kutip di sini ya, tidak semua orang membutuhkan obat untuk manajemen pain, karena ada pilihan juga yang tanpa menggunakan obat seperti akupuntur, kemudian posisi ya, menempatkan seseorang seperti dia berdiri atau dia mobilisasi, itu juga bisa mengurangi nyeri persalinan. Kemudian ada hypnobirthing sekarang, kemudian ada juga water birth, jadi melahirkan dalam air ya, atau dengan shower, jadi ketika mulai kontraksi dia mandi dengan shower air hangat ya, bisa mengurangi nyeri juga buat relaksasi. Kemudian juga ada dengan pendampingan daula, itu juga penelitian mengatakan bisa mereduce atau mengurangi tingkat nyeri. Pilihan berikutnya adalah dengan menggunakan obat-obatan. Nah itu banyak juga jenis-jenisnya Kak Weni. Ada yang menggunakan gas ya atau nitric oxide, kemudian ada yang menggunakan obat yang disuntikkan melalui infus ya. Itu biasanya golongan opioid seperti fentanyl, pentidin ya. Kemudian ada juga menggunakan epidural, nanti mungkin akan diterangkan oleh Dr. Yusmalinda ya. Dan perlu catatannya adalah bahwa setiap obat-obatan ataupun metode anti nyeri ini akan berbeda-beda setiap orang. Tadi itu ya dipengaruhi oleh persepsi juga salah satunya. Mungkin itu secara garis besar Kak ini. Oke, sebenarnya banyak ya dok metodenya ya. Ya benar. Oke, baik. Nah, indikasi dokter, indikasi seorang ibu bisa menggunakan metode ini bagaimana dokter? Secara medis juga ada indikasinya ya. Misalnya ibu hamil dengan penyakit jantung atau ibu hamil dengan tekanan darah tinggi ya, di mana kita tidak mengharapkan ketika dia nyeri nanti tensinya makin tinggi tuh, atau ketika dia nyeri nanti jantungnya makin berdebar kencang, dan itu bisa mempengaruhi flow aliran darah dari ibu ke bayi gitu. Untuk itulah pada pasien-pasien dengan indikasi medis tersebut kita akan menawarkan metode persalinan dengan painless labor ya, tanpa nyeri, dengan tadi itu langsung dengan medikamentosa ya. Dan untuk
lainnya adalah setiap ibu yang merasa tadi ya, karena persepsi berbeda-beda, setiap ibu yang merasa bahwa saya tidak sanggup kalau tanpa arti nyeri yang medikamentosa, nah sudah bisa kita lakukan juga persalinan dengan bantuan medikamentosa untuk atasi nyeri. Oke, biasanya dokter itu direncanakan di minggu keberapa ya untuk di masa kehamilan keberapa? Jadi kita sudah mempersiapkan ibu itu untuk metode persalinannya dari sejak di awal antenatal care, sejak di awal periksa kehamilannya. Kemudian ketika dia sudah masuk trimester ketiga, 35-36 minggu tuh kita sudah menentukan, oh ini bisa lahir normal. Tentu kita akan mengabarkan bahwa bagaimana nanti metodenya, nyerinya gitu. Dan untuk pasien-pasien yang dengan indikasi medis tadi, seperti yang saya sebut di atas, nah itu kita sudah layangkan konsul dengan Dr. Yusmalinda untuk pendampingan ketika nanti dia sudah labor. Jadi dipasangnya itu ketika dia sudah mulai persalinan. Nah, anti nyerinya itu. Nah iya, baik. Selanjutnya kita ke Dr. Yusmalinda nih. Dokter, seperti apa sih metodenya? Boleh dijelasin, dokter? Baik, makasih Kak. Jadi sebenarnya saya cerita sejarah anestesinya ya, nyeri persalinan ini. Dulu sebenarnya ada istilah itu, ada kutipan itu, kemajuan suatu peradaban itu tergantung bagaimana seorang wanita itu diperlakukan. Nah, salah satunya adalah perlakuan diterima oleh wanita itu pada saat dia melahirkan. Jadi kalau kita lihat zaman dulu itu perempuan lahir pergi sendiri di hutan, lahirkan, setelah lahir bayinya baru pulang gitu kan. Setelah itu kan semakin maju ada bidan gitu ya, untuk supaya ibu ini tingkat kematiannya itu kan sering itu meninggal karena persalinannya itu kita menurunkan. Sebenarnya metode persalinan tanpa nyeri ini bukan hal yang baru ya, sudah sejak dari abad 19, abad 20, zaman-zaman dulu di Inggris itu ratu minta salin itu jangan sakit. Tentu saja waktu itu dengan anestesi yang masih belum modern ya, pakai obat-obat hirup itu yang awal-awal itu pakai etil, kloroform dengan berbagai komplikasi. Kemudian di anestesi modern ini kita banyak pilihan ya, ada tadi dokter Adi bilang kan medikamentosa, kemudian medikamentosa. Medikamentosa ini bisa dengan pemberian obat-obat intravena atau intramuskuler, kita suntikkan obat, kemudian biasanya punya opioid, kemudian bisa juga dengan anestesi regional. Anestesi regional ini ada bisa kita spinal atau yang intralaboral analgesia biasa, kemudian ada juga epidural atau walking epidural labor analgesia atau WLA. Kemudian bisa juga dengan blok ya. Cuma blok ini, blok paraservikal, pudendal itu sudah mulai ditinggalkan karena implikasinya bisa mencederai bayi itu kadang-kadang bisa terjadi gitu ya. Dan yang paling populer itu sekarang hanya dua, spinal dan epidural. Dengan saat ini itu 60% pasien itu pilihannya epidural. Kenapa epidural? Karena sudah bisa dipasang sejak awal persalinan, sejak mulai nyeri. Sementara kalau spinal karena durasinya itu terbatas, biasanya kalau sudah fase aktif di atas permukaan 5, nyerinya sudah keras, udah mau dekat-dekat sejam lagi persalinan, itu pilihannya kita spinal karena metodenya lebih sederhana, tekniknya lebih mudah. Kemudian kalau untuk pasien itu jarumnya itu lebih kecil gitu ya, kemudian keberhasilannya tinggi. Jadi itu, dan saya sendiri pun kalau intinya lebih suka, apalagi posisi pasien tuh kesakitan itu kadang posisinya susah gitu ya. Tapi kalau epidural ini banyak kelebihannya. Yang pertama dia bisa fase awal tadi, kalau ibu minta dia walaupun belum aktif sebenarnya sudah bisa kita pasang. Kemudian bagusnya sih pada saat aktif, artinya kita mungkin nggak nunggu terlalu lama. Kemudian dapat juga nanti dia kalau terjadi sesuatu harus dipindah atau diganti ke seksu sesaria, ke persalinan dengan operasi, itu tetap bisa kita lanjutkan. Kita hanya menambah obat di selang yang kita pasang ya. Nah, obat-obat ini kita sebenarnya yang ideal itu ada target-targetnya untuk anestesinya adalah dia hanya menghilangkan nyeri saja. Sedangkan kontraksi ototnya atau anggota gerak itu sebisa mungkin tidak terpengaruhi.
kemudian kontraksi rahim tidak terpengaruhi, kemudian kemampuan ibu mengejar itu tidak terpengaruhi, sehingga tidak meningkatkan kejadian untuk seksi cesarean. Kemudian dan yang paling penting itu ekonomis, yang selama ini kan itu painless labor ini barang mahal ini ya, hanya orang-orang yang tertentu yang di rumah sakit yang mahal yang bisa mendapatkan pelayanan itu. Kita harapkan di rumah sakit umum pun ini bisa gitu ya. Iya baik dokter, mudah-mudahan bisa ya dokter ya. Nah tadi ada metode epidural, kemudian ada yang spinal ya dokter ya. Untuk yang epidural, bagaimana dokter ini metodenya, boleh dijelasin dokter? Sebenarnya sama ya dengan anestesi, semua anestesi. Yang pertama kita syaratnya adalah kita inform konsen ya, karena merupakan tindakan medis. Kemudian termasuk di situ tujuannya, apa yang diharapkan dari pasien ya. Mungkin perlu kita sampaikan itu lah, ini tidak harus hilang sama sekali, tapi jauh berkurang gitu. Misalnya kalau skor nyeri itu 10, mungkin kita akan bisa turunkan sampai di bawah 3 gitu ya, nyeri ringan gitu ya, nyeri yang berat. Kemudian komplikasi ya, bisa saja misalnya pada saat pemasangan epidural itu yang paling sering, misalnya bukan paling sering ya, bisa terjadi lewat jalurnya itu menjadi spinal. Spinal itu dia punya efek samping yang cukup tinggi, kejadian pada ibu hamil itu nyeri kepala ya. Disuntikannya di area mana dokter? Di tulang belakang, di tulang ya, di bawah. Kemudian kita pasang selang, kemudian kita bisa masukkan obat di situ. Intermittent kita masuk obat pertama, kemudian nanti pada saat udah mulai terasa lagi tambah, atau bisa kita pasang continue pakai alat silin pump terus dia obat jalan gitu kan. Atau kalau yang lebih modern itu pakai pasien kontrol analgesia, jadi pasien sendiri yang mengecek kalau dia perlu obatnya, dosisnya sudah kita setting. Dokter, setelah disuntikan itu mengcover area mana saja dokter ya? Baik, sebenarnya kan target daripada nyeri persalinan itu ada 2 ya, ada kala 1, kemudian ada kala 2. Kala 1 itu adalah toraks 10 sampai lumbar 1, itu terjadi tadi sudah dijelaskan kontraksi rahim, melebar dilatasi serviknya ya. Kemudian ada kala 2 itu pada saat keluar bayi, itu lebih bawah lagi, itu daerah di sakral atau di tulang ekor 2 sampai 4, dan ini berbeda ya, cukup jauh jaraknya, sehingga perlu ada modifikasi biasanya kita obat. Biasanya kalau yang nyeri yang pertama itu dengan kita berikan obat anestesi lokal melalui epidural itu dengan konsentrasi rendah, itu biasanya 1/4 atau 1/8 dari konsentrasi yang kita gunakan untuk anestesi pada pemeriksaan ya. Itu diharapkan itu yang terblok hanya sensorinya aja, hanya rasa nyerinya aja, sementara yang kontraksi otot, mengedan itu tidak terpengaruhi. Nanti biasanya pada kala 2 pada saat melahirkan itu agak meningkat itu intensitasnya, kan nyerinya lebih tajam ya. Itu biasanya dokter anestesi akan menambahkan obat, istilahnya top up ya, jumlahnya itu lebih kita banyakkan atau konsentrasinya lebih kita pekatkan 2 kali lipatnya. Artinya akan dipantau terus-menerus dokter ya? Terutama pada saat mau dekat-dekat ya. Nanti kan biasa diinformasikan, dia udah buka berapa, buka lengkap. Oke baik dokter, berarti tidak sampai ke kaki ya dok? Si ibu masih bisa jalan dong ya? Bahkan bisa jalan, kalau epidural itu kan walking epidural labor analgesia ya, pasien tetap bisa jalan, karena jalan ini kan mempercepat prosesnya ya. Iya, baik dokter. Kemudian dokter, apakah ada efeknya nih untuk si ibu mungkin atau untuk si bayinya nih, ada efeknya nggak? Kalau untuk epidural sendiri mungkin berbeda dengan yang intravenous tadi ya, dengan pemberian ke infus itu tentu akan masuk ke ibu, ke bayi, akan apa efek opiat itu biasanya depresi napas, misalnya anaknya terganggu pernapasannya, agak ngantuk bayinya. Tapi untuk yang teknik epidural ini itu minimal sekali, itu tidak ada efek terhadap bayi gitu. Untuk ibu mungkin sedikit
mual ya biasanya ada. Mual itu kan multifaktor ya, banyak faktor yang bisa membuat ibu mual. Tapi cara ini cukup aman dan bahkan ada efek tambahan gitu ya yang lebih menguntungkan daripada apabila tidak mendapat labor analisis, seperti nyerinya itu berkurang sampai dengan pasca operasi itu pasca persalinan itu dia menyusuinya jadi lebih bagus ya. Jadi dokter, walaupun dilakukan penyuntikan epidural ini, si ibu tetap memiliki power nih untuk mengedar. Pada prinsipnya bisa ya tetap mempertahankan mengendar. Namun kalau pada kasus-kasus indikasi medis ibu dengan kelainan jantung itu kan memang dilarang mengendar ya. Jadi memang kita dibantu nanti oleh dokter kandungannya dengan memperingan kala 2 istilahnya dengan vakum. Itu ibu memang dilarang mengendar. Kalau yang biasa ibu sehat, yang boleh ibu mengendar dan tidak terganggu, kontraksi rahim tidak terganggu, kemampuan mengendar juga tidak terganggu. Oke, baik dokter. Nah ini saya ke dokter Rizka dulu nih. Dokter Rizka, biasanya penyuntikan ini dilakukan di pembukaan berapa dokter? Fasenya di mana nih dokter? Tadi seperti Dr. Yusmelinda sudah sampaikan, untuk kasus-kasus yang bukan non-medikamentosa, mungkin bukan indikasi medis ya, seperti penyakit jantung atau yang lain sebagainya, kita bisa memulai ketika sudah menjelang fase PK1 aktif atau bukaannya sudah 4 seperti itu ya. Karena kita ketahui kalau PK1 laten, bukaan 1 sampai 3 itu memakan waktu yang panjang tuh, beda-beda setiap orang. Ada yang mungkin 1 harian itu baru masuk ke PK1 aktif gitu. Jadi penggunaan obat yang prolong kan juga tidak efektif nanti kan. Jadi makanya biasanya kita pasang sudah nanti bukan di atas 3 ya dok ya. Kita akan hubungi anestesi, kemudian dipasang epiduralnya. Tapi untuk yang kasus-kasus medis tadi seperti yang jantung, kita nggak mau dia nyeri dari awal, mungkin dari sejak awal persalinan kita sudah bisa pakai epiduralnya. Biasanya pasiennya dirawat ya, yang gangguan dengan perawat jantung. Jadi mungkin joint conference istilahnya, kita udah melakukan pemeriksaan lengkap eko, kemudian akan ada pendampingan dari kardiologi mungkin. Berkatnya lebih ya dok untuk indikasi yang seperti itu ya dokter. Oke, nah dokter, efeknya pasca melahirkan ada nggak dok nih kira-kira untuk si ibu dan untuk si bayi? Atau mungkin ada perawatan khusus dokter setelah melahirkan dengan metode ini? Bagaimana dokter? Boleh? Biasanya kalau ada tindakan tambahan seperti vakum atau ada robekan dalam air, episiotomi, itu epidural analgesia ini masih bisa digunakan sampai dengan 24 jam. Sebenarnya bisa lebih, tapi karena biasanya bisa kita, ibu kan mau cepat menular bayi, kita bisa 1 hari kan lewatkan pasien persalinan normal, itu masih bisa kita berikan obat, kemudian kita ganti ke analgetik oral ya. Secara pasca operasi tidak mengaruhi mobilisasi, kemudian karena nyerinya bagus juga pasien biasanya bisa merawat bayinya sendiri, tidak mempengaruhi juga proses yang ditakutkan itu bisa berkemih ya, proses mengeluarkan kecil itu nggak terganggu ya. Kemudian ibu sangat puas ya, dan sering minta kepada persalinan berikutnya gitu ya. Justru lebih nyaman dokter ya. Dan trauma psikologisnya itu lebih rendah pada yang menggunakan tadi ya analgesia ketika persalinan. Dan itu menguntungkan untuk ibu dan bayi. Terutama setelah melahirkan ya dok, mau persiapan mau menyusui, jadi lebih nyaman dengan anestesi ini dokter. Oke, baik dokter. Nah ini gak kalah pentingnya, apakah metode ini sudah bisa di rumah sakit kita di RSUD Dr. Zainal Abidin? Bisa, sudah berapa pasien ya yang kerja. Cuma selama ini memang yang atas indikasi medis pernah juga ya yang permintaannya. Yang VBAC kita pernah buat dia dulu. Kemudian mungkin ya kendalanya kalau di Rumah Sakit Zainal Abidin kayak tadi saya dikatakan bahwa tidak semuanya itu membutuhkan medikamentosa langsung nih Kak Weni. Tapi misalnya dengan terapi non medikamentosa, akupuntur mungkin untuk mobilisasi dia sudah bisa manajemen dengan baik. Ya mungkin kita tidak alihkan langsung ke medikamentosa. Oke, baik.
waktu pentingnya berkonsultasi dengan dokter spesialis. Jadi ibu-ibu bisa menentukan atau mempersiapkan persalinannya dengan baik, gitu dokter ya. Oke. Dokter, jadi kalau seorang ibu nih mau melahirin normal tanpa nyeri di RSUD ZA, udah bisa dok? Ya, sudah bisa ya dokter ya. Kita sudah berapa kali kita lakukan, mungkin ke depan kita harus tingkatkan lagi fasilitas, misalnya ada kesiapan tim juga. Karena ini penting juga kita untuk peserta didik ya, dari obstetri maupun dari anestesi, karena nanti nggak mungkin pun ini kan pasien yang minta ya, pasien udah viral istilahnya, itu dia yang minta, itu kita malah bingung, dulu nggak pernah dilakukan gitu ya. Selama ini memang yang kita lakukan itu atas indikasi medis, pada mungkin nggak terlalu banyak ya pasiennya gitu, tapi secara fasilitas, obat-obatan, kemudian tenaga itu sebenarnya sudah tersedia gitu di rumah sakit kita. Ya. Jadi sudah bisa kalau ibu-ibu yang mau melahirkan normal, painless labor, terutama tadi ya yang tes medis itu, insya Allah kita sudah bisa cover di Zainal Abidin. Oke, baik dokter. Jadi sahabat edukasi, boleh silakan merencanakan lahiran Anda di RSUD Dr. Zainal Abidin. Baik, terima kasih Dokter Rizka dan Dokter Yasmalinda, penjelasannya sangat bermanfaat tentunya. Nah dokter, sebelum kita tutup, berikan pesan semangat nih dok untuk sahabat edukasi. Silakan dokter. Saya dulu nih. Boleh. Baik ya. Mungkin buat ibu-ibu ya yang sekarang sedang menanti-nanti kapan hari persalinannya, bahwa nyeri yang akan kita rasakan ini sebenarnya masih bisa kita toleransi atau tolerir itu dengan persiapan yang baik. Jadi sejak kehamilan, seperti bisa melakukan senam, gerakan-gerakan yang harus kita pelajari dari sekarang, nanti yang bisa kita aplikasikan ketika kita mulai persalinan, berdiri, kemudian jimbol dan lain sebagainya ya. Kemudian juga pendamping, jangan lupa suami ataukah orang tua yang bisa memberikan motivasi semangat, ya itu juga bisa menurunkan ambang nyeri tadi yang sudah seperti saya sampaikan di atas. Jadi sebenarnya persalinan normal ini adalah sunatullah ya dari Allah, setiap wanita akan mengalaminya, menjalaninya ya, tinggal kita mempersiapkan diri dengan baik sejak kehamilan, sehingga kita akan ketika hari hanya kita akan mendapatkan sensasi nyeri yang bisa kita cope ya atau tolerir dengan baik. Mungkin itu pesan dari saya, tetap semangat ya. Apapun yang sudah persalinan ayah bunda jalani nanti, insya Allah semoga diberikan yang terbaik oleh Allah. Mungkin dari saya ya untuk bunda-bunda yang sedang menghadap proses persalinan ini, kalau ingin bebas nyeri itu jangan langsung pikirannya sesar gitu, nggak tahan nyeri sesar gitu ya. Kita masih punya pilihan lain yang lebih fisiologis, lebih baik untuk ibu, lebih minimal komplikasinya, itu dengan metode persalinan tanpa nyeri dengan menggunakan intralateral anestesi atau persalinan tanpa nyeri yang tersedia misalnya di Rumah Sakit Zainal Abidin. Dan tim kita siap membantu gitu. Jadi sudah ada solusi nih, melahirkan normal tanpa nyeri. Sahabat edukasi, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada tim hebat PKRS, RSUD ZA, sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Kunjungi channel YouTube kami di RSUD Dr. Zainal Abidin Aceh untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Weni Zahra dan narasumber kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.